senang sekali Media Berita kembali hadir dengan sajian informasi menarik hanya untuk Anda tentunya. Bersama saya Nabila Putri, inilah Media Berita selengkapnya. Tahu yang menjadi primadona di Sukaseri, Kecamatan Cikampek, Jawa Barat. Yuk kita intip bagaimana proses pembuatannya. Tahu terdengar tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Apalagi tahu ini sering dijadikan makanan sehari-hari di Indonesia. Nah, di Cikampek, Jawa Barat, terdapat satu pabrik tahu yang dikenal sebagai pelopor pabrik tahu di Cikampek, bahkan di Karawang. Seperti apa pembuatannya? Berikut liputannya. Tahu asin Sinar Bandung atau yang dikenal dengan tahu Haji Said. Pabrik rumahan ini disebut sebagai pelopor pabrik tahu di Cikampek, Jawa Barat. Dipatenkan sejak tahun 1973, hingga kini pabrik tahu asin Sinar Bandung telah mencapai generasi kedua, yaitu dikelola oleh Bapak Sopyan. Diproduksi hanya untuk di tempat dan tidak didistribusikan maupun membuka cabang di tempat lain, membuat pabrik tahu asin Sinar Bandung selalu ramai pengunjung setiap harinya. Dengan menggunakan alat-alat yang sudah modern seperti dandang besar dan mesin uap, pabrik tahu asin Sinar Bandung dapat memproduksi tahu sekitar 1.200 buah setiap harinya. Dengan bahan kedelai impor dari Amerika karena banyaknya permintaan dari pembeli. Meskipun telah menggunakan mesin uap, energi untuk mesin uap sendiri masih menggunakan kayu bakar untuk mencegah terlalu tingginya suhu di dalam mesin. Untuk menjadi tahu utuh, pertama-tama proses yang dilakukan untuk membuat tahu yaitu perendaman kedelai selama kurang lebih 4 jam di kuali besar dengan mengganti air rendaman sebanyak 2 atau 3 kali hingga kedelai bersih dan air rendaman berubah menjadi jernih. Proses ini harus dilakukan dengan tepat karena nantinya akan mempengaruhi kualitas tahu yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu proses penggilingan kedelai dengan mesin penggiling yang disebut dengan molen. Kedelai digiling agar teksturnya menjadi seperti bubur. Setelah itu, kedelai yang telah menjadi bubur dimasukkan ke dalam ember untuk diolah ke tahap selanjutnya. Bubur kedelai tadi dimasukkan ke dalam kuali besar yang berisi air lalu direbus hingga mendidih. Jika sudah mendidih, bubur kedelai akan disaring menggunakan saringan besar. Proses penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan ampas bubur kedelai dan susu yang akan diolah menjadi tahu. Susu kedelai tadi akan dibagi ke dalam 2 kuali besar untuk dicampur dengan bahan fermentasi. Bahan fermentasi ini terbuat dari cuka dan air hasil penguapan rebusan bubur kedelai dari proses yang sebelumnya. Selanjutnya, bubur yang telah dicampur dengan bahan fermentasi akan diaduk hingga teksturnya mulai menggumpal. Setelah itu, didiamkan hingga suhunya mulai menurun. Apabila suhunya sudah mulai menurun, campuran susu dan bahan fermentasi yang tadi telah menggumpal, kemudian dicetak menggunakan cetakan kayu. Sampai dengan proses pencetakan ini, sebenarnya sudah bisa disebut dengan tahu dan layak konsumsi. Namun, tahu yang diproduksi di pabrik tahu asin Sinar Bandung adalah tahu kuning. Sehingga proses terakhirnya yaitu perebusan tahu yang telah dicetak ke dalam kuali besar yang berisi rebusan air kunyit yang sudah dibumbui. Setelah itu, tahu siap dipasarkan dan dikonsumsi. Tahu kuning produksi pabrik tahu asin Sinar Bandung dapat bertahan hingga 5 hari di dalam kulkas. Tahu asin Sinar Bandung dijual dengan harga 1.200 per buahnya dengan ukuran yang cukup besar. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang gurih membuat pembeli selalu kembali ke pabrik tahu asin Sinar Bandung. Cikampek, Jawa Barat, Media Berita melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nabila Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.